Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizalul Akbar, Magister Pendidikan sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat kepada Ibu Sri Lastuti, Magister Pendidikan sebagai dosen penguji. Dalam kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan proposal seminar skripsi yang berjudul Pengembangan Buku Ajar Berbasis Self-Directed Learning untuk meningkatkan kreativitas siswa kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Fatur Rahman, alamat Kelurahan Dodu, NIM 2019-07-0162. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Dalam proposal yang saya susun ini ada 3 bab. Yang pertama bab 1 yaitu pendahuluan, yang kedua bab 2 landasan teori, dan terakhir yaitu bab 3 metode penelitian. Dalam bab 1 ada yang namanya latar belakang. Seperti yang kita lihat dalam slide bahwa ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu masih menggunakan metode ceramah dan tanya jawab, dan tidak adanya media pembelajaran yang kreatif dan efektif, dan tidak adanya media penunjang pembelajaran. Jadi solusi yang ditawarkan di sini adalah guru harus menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik serta mengikuti perkembangan zaman di era yang modern agar peserta didik pada saat pembelajaran mampu memahami pembelajaran. Untuk pembatasan masalah, berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1 pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Baik, kita lanjut ke rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kelayakan buku ajar pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Dan yang kedua, bagaimana pengaruh buku ajar pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Dan kita lanjut ke tujuan penelitian. Di sini juga ada 2 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kelayakan buku ajar pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh buku ajar pada pembelajaran IPA kelas 5 SDN 18 Dodu, Kota Bima. Kita lanjut ke manfaat penelitian. Di sini ada 3 manfaat. Yang pertama bagi guru, kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi peneliti. Kita yang pertama dulu, bagi guru. Jadi manfaat bagi guru. Buku ajar ini diharapkan agar dapat mendorong guru untuk berinovasi, menggali kreativitas dalam menggunakan dan menciptakan perangkat pembelajaran yang baru dan inovatif, sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum dan mengikuti perkembangan zaman di era modern ini. Yang kedua adalah bagi peserta didik. Peserta didik dapat semangat dalam belajar dan mengerjakan tugasnya tanpa rasa bosan, merasa senang dan antusias dengan menggunakan buku ajar. Peserta didik akan lebih mandiri dan tentunya dapat digunakan sebagai sumber belajar yang menarik dan efektif. Ketiga, bagi peneliti. Manfaat bagi peneliti ini adalah pengembangan buku ajar dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan peneliti, serta sebagai modal calon guru dalam menghasilkan dan mengembangkan media pembelajaran lainnya yang dapat memotivasi peserta didik dalam belajarnya.
kita lanjut ke bab 2, yaitu landasan teori. Jadi di sini menurut Rohmah menyatakan bahwa buku ajar adalah buku yang berisi ilmu pengetahuan dan disusun berdasarkan kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum tertentu yang digunakan oleh siswa untuk belajar. Buku ajar tidak hanya digunakan oleh siswa di sekolah, tetapi buku ajar dapat dibawa oleh siswa untuk belajar di rumah karena buku ajar adalah sarana belajar siswa. Di dalam bab 2 ini membahas mengenai manfaat buku ajar, aspek-aspek self-directed learning, tingkatan self-directed learning, tahapan self-directed learning, dan pengertian IPA. Baik, kita lanjut ke kerangka pikir. Dalam kerangka pikir ini, mulai dari kita menganalisis siswa dan analisis materi, merancang media pembelajaran buku ajar, menghasilkan media buku ajar, dan implementasi media pembelajaran buku ajar itu sendiri. Dan kita lanjut ke bab 3, yaitu metode penelitian. Jadi dalam metode penelitian, ada yang namanya prosedur pengembangan. Dalam prosedur pengembangan ini ada beberapa tahapan, yaitu yang pertama, penelitian dan pengumpulan data. Dan yang kedua adalah perencanaan ataupun planning. Yang ketiga adalah uji coba produk. Yang ketiga adalah merevisi hasil uji coba produk. Yang kelima, penyempurnaan produk. Yang keenam adalah implementasi daripada produk yang dihasilkan tersebut. Mungkin itu saja presentasi singkat dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.